Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Pradini. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Hubungan self-efikasi terhadap motivasi intrinsik pada karyawan. Pada permasalahan yang diangkat, berdasarkan jakartakompas.com 2018 menyatakan bahwa sebanyak 40% kurangnya karyawan yang terampil pada saat WFH dapat menjadi kendala bagi perkembangan perusahaan karena karyawan tidak dapat meningkatkan kinerjanya. Organisasi dapat berjalan dan berkembang ketika karyawan dapat mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan, di mana tujuan perusahaan bisa tercapai apabila memperhatikan motivasi intrinsik yang ada pada karyawan. Maksudnya, karyawan yang merasakan motivasi intrinsik dalam diri itu cenderung mempunyai komitmen terhadap pekerjaan dan pemenuhan diri melalui pekerjaan tersebut. Kemudian, seorang karyawan akan mengkaitkan sikapnya terhadap kerjaan. Artinya, kinerja karyawan akan meningkat ketika karyawan dapat mendorong motivasinya dan menggunakan kemampuannya sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehingga berdampak pada kepuasan kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa individu yang memiliki self-efikasi tinggi ialah orang yang memiliki usaha penuh terhadap kemampuannya, di mana individu juga menganggap bahwa tugas yang sulit merupakan sebagai suatu tantangan yang harus dikuasai. Nah, ketika karyawan mengalami kegagalan dalam mencapai target, hal tersebut itu membuat karyawan untuk berusaha lebih giat lagi untuk memiliki target yang lebih baik dan dapat mengatasi rintangan yang menyebabkan individu tersebut gagal serta meningkatkan motivasi intrinsiknya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Listiawati, Purnamawati, dan Julianto 2018 yang meneliti tentang pengaruh self-efikasi dan sistem pengukuran kinerja terhadap motivasi intrinsik pada karyawan, Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Buleleng dengan sebanyak responden 36. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa self-efikasi berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi intrinsik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi self-efikasi yang dimiliki individu, maka semakin tinggi pula motivasi intrinsik yang akan dikeluarkan dalam menghadapi tantangan pada pekerjaan. Beda halnya dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marpaung dan Wileni 2016 yang meneliti tentang hubungan antara self-efikasi dan motivasi intrinsik dengan prokrastinasi akademik mahasiswa FKIP Universitas Riau Kepulauan Batam dengan responden sebanyak 60. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif signifikan antara self-efikasi dengan motivasi intrinsik. Hal ini menunjukkan semakin rendah self-efikasi yang dimiliki, maka semakin rendah pula motivasi intrinsiknya. Artinya, semakin buruk self-efikasi seseorang, itu akan berdampak pada motivasi intrinsik yang buruk. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, terdapat hasil yang tidak konsisten. Maka dari itu, hal ini membuat penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan self-efikasi terhadap motivasi intrinsik pada karyawan. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut yang menjadi fokus pada penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan masalah dalam berbentuk pertanyaan, yaitu apakah terdapat hubungan antara self-efikasi terhadap motivasi intrinsik pada karyawan. Selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan melihat hubungan antara self-efikasi terhadap motivasi intrinsik pada karyawan.
Adapun manfaat pada penelitian ini, yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana diharapkan dapat menjadi rujukan dan dapat menambah wawasan yang luas dalam bidang psikologi industri, khususnya pada kemampuan karyawan. Kemudian untuk manfaat praktis, yakni perusahaan atau organisasi dapat mengetahui sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seluruh karyawan pada saat melaksanakan tugas dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik individu berdasarkan faktor-faktor yang ada dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya. Di dalam kajian pustaka, definisi self-efficacy menurut Prasetyo 2016 merupakan keyakinan seseorang yang bersangkutan dengan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan yang bertujuan untuk mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Menurut Diawati, Komariah, dan Norisanti 2019 mengatakan bahwa efikasi diri memiliki 3 dimensi yang ada pada tiap individu, yang tentunya berbeda dari satu individu dengan individu yang lainnya. Pertama, dimensi level atau tingkatan. Yang kedua, dimensi kekuatan. Dan yang ketiga, generalisasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi self-efficacy menurut Chasanah 2008 yaitu pertama ada pengalaman keberhasilan, yang kedua pengalaman orang lain, yang ketiga persuasi sosial, yang keempat keadaan fisiologis dan emosional. Selanjutnya ada dampak self-efficacy, di mana dampak self-efficacy menurut Permana, Harap, dan Astuti 2016 yaitu ada pemilihan berusaha motivasi, daya tahan, pola pemikiran fasilitatif, dan daya tahan terhadap stres. Sedangkan definisi motivasi intrinsik menurut Prihartanta 2015 menyatakan bahwa motivasi intrinsik merupakan gejala psikologis yang muncul dalam bentuk dorongan yang ada pada diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa terdapat dalam bentuk usaha seseorang karena mereka ingin mencapai tujuan yang diinginkannya itu untuk mendapatkan kepuasan dan perbuatan yang dilakukannya. Artinya, individu yang mempunyai motivasi intrinsik ialah individu yang memiliki usaha tinggi untuk mendapatkan kepuasan dari suatu tindakan yang ia perjuangkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik menurut Maramis 2018 ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut. Yang pertama ada capaian, kedua penghargaan, ketiga pekerjaan itu sendiri, keempat tanggung jawab, dan yang kelima pengembangan. Oleh sebab itu, keterkaitan self-efficacy terhadap motivasi intrinsik pada karyawan, di mana karyawan yang memiliki keyakinan akan kemampuan diri, biasanya karyawan yang dapat menguatkan motivasi intrinsik dan memiliki penilaian diri terhadap tindakan yang dilakukannya, yaitu baik atau buruk. Oleh karena itu dapat berpengaruh pada efikasi diri yang dimiliki individu dengan berbentuk dorongan untuk mendapatkan kepuasan dari suatu tindakan yang diperjuangkan. Pada slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian, di mana pendekatannya ini menggunakan kuantitatif dan jenis penelitiannya non-eksperimental, dan teknik analisa yang digunakan yaitu korelasi. Yang kedua, populasi dan sampel. Adapun kriterianya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan berusia 20 sampai 60 tahun dan bertempat di Jabodetabek. Pada metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini, pertama dalam teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner dengan desain purposive sampling.
Yang kedua, instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, skala self-efficacy yang dikembangkan oleh Novrianto, Maretih, dan Wahyudi 2019. Dan kemudian, skala motivasi kerja intrinsiknya dikembangkan oleh Renard dan Snellgard 2018. Slide selanjutnya ialah hasil penelitian. Dari hasil uji validitas pada self-efficacy, terdapat item pernyataan yang tidak valid, yaitu pada item pernyataan nomor 6 dan nomor 9. Kemudian, pada motivasi intrinsik terdapat item yang tidak valid, yaitu pada item pernyataan nomor 6, nomor 9, nomor 12, dan nomor 14. Selanjutnya, hasil analisa dari uji reliabilitas pada self-efficacy terdapat Cronbach alpha 0,855 dan motivasi intrinsik terdapat Cronbach alpha 0,858. Berdasarkan hasil analisa uji korelasi antara self-efficacy terhadap motivasi intrinsik dengan responden berjumlah 30 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 13 dan perempuan 17, berdasarkan analisis terdapat 43,3% pada responden laki-laki, kemudian 58,7% pada responden perempuan, dan didapatkan hasil koefisien R sebesar 0,975 dengan taraf signifikan 0,000 kurang dari 0,01. Lalu pada motivasi intrinsik didapatkan nilai koefisien R sebesar 0,975 dengan taraf signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,01. Demikian, berdasarkan hasil statistik yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara self-efficacy terhadap motivasi intrinsik. Artinya, semakin tinggi efikasi diri karyawan, maka semakin tinggi pula motivasi intrinsik yang dimiliki. Nah, penelitian ini menunjukkan pentingnya motivasi intrinsik di dalam diri karyawan saat WFH akan berpengaruh pada keterampilan dan aktivitas karyawan seperti pencapaian pekerjaan itu sendiri yang dapat membuat semangat karyawan sehingga tugas pekerjaan menjadi lebih baik. Adapun saran bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi self-efficacy. Nah, kemudian untuk peneliti selanjutnya disarankan mencari lebih banyak responden agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.